Yang pertama, dari sisi politik, bisnis ini memiliki peluang yang cukup besar karena didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan UMKM, inovasi pangan, serta penggunaan bahan baku lokal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, bisnis ini tetap harus mematuhi berbagai regulasi seperti perizinan usaha dan standar keamanan pangan. Yang kedua, yaitu dari aspek ekonomi. Tren masyarakat yang semakin peduli terhadap makanan sehat menjadi peluang besar bagi produk ini untuk berkembang. Namun, penggunaan bahan alami sebagai bahan utama juga berdampak pada meningkatnya biaya produksi, sehingga diperlukan strategi penetapan harga yang tepat agar tetap kompetitif di pasar. Nah, yang ketiga itu dari sisi sosial. Gaya hidup masyarakat yang saat ini memang cenderung mengarah kepada pola hidup sehat serta ketertarikannya terhadap produk makanan yang unik dan menarik secara visual. Hal ini menjadi keunggulan bagi produk mie manis berbasis buah. Namun karena produk ini tergolong inovasi baru, jadi diperlukan edukasi kepada konsumen agar dapat lebih mudah diterima di pasaran. Nah, yang keempat itu dari aspek teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti QR Code dapat membantu memberikan informasi produk secara transparan kepada konsumen. Selain itu, pemasaran digital melalui media sosial juga memungkinkan produk ini menjangkau pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal biaya implementasi serta pemahaman teknologi. Lanjut, kelima itu ada dari sisi lingkungan. Penggunaan bahan alami menjadikan produk ini lebih ramah lingkungan serta dapat memanfaatkan bahan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Namun, ketersediaan bahan baku yang berpengaruh terhadap musim menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Nah, yang keenam itu dari aspek legal. Produk ini juga harus memenuhi berbagai persyaratan seperti izin dari BPOM, pencantuman label produksi, serta sertifikat halal. Meskipun prosesnya mungkin cukup kompleks, hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Nah, berdasarkan analisis pastel tersebut dapat disimpulkan bahwa mie berbasis buah memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang meskipun tetap dihadapkan kepada beberapa tantangan yang perlu dikelola dengan strategi yang tepat. Bisnis model Canvas menjelaskan bagaimana bisnis ini berjalan. Target pasarnya ke restoran dan kafe modern yang fokus ke healthy dan premium food. Nilai utamanya mie unik dari buah dan sayur, sehat, estetik, dan ada teknologi QR. Salurannya kerjasama, pameran, media sosial, hubungannya kemitraan dan pendampingan, pendapatannya dari harga premium, lisensi, dan kerjasama, sumber dayanya dari resep, bahan alami, teknologi, jaringan, aktivitasnya produksi, inovasi, pemasaran, mitranya supplier, restoran, dan teknologi, biayanya dari bahan baku, riset, teknologi, operasional. Intinya, bisnis ini fokus ke inovasi, kolaborasi, dan nilai premium. Operasional, marketing, dan organization. Operasional proses dimulai dari bahan alami seperti buah dan sayur, lalu diolah jadi mie dengan standar kualitas tertentu, ditambah QR supaya konsumen bisa lihat info produk secara digital. Marketing strateginya fokus ke keunikan produk, gaya hidup sehat, promosi di media sosial, storytelling, pengalaman visual yang menarik, jadi bukan cuma jual produk aja, tapi juga jual experience. Organisasi dibagi menjadi beberapa bagian, produk, operasional, marketing, dan teknologi supaya semua berjalan lebih efektif. Ide bisnis ini fokus pada inovasi mie yang menggunakan pewarna alami dari buah dan sayuran. Jadi bukan cuma sekedar beda dari mie biasa, tapi juga punya nilai lebih dari segi kesehatan, tampilan yang menarik, dan ramah lingkungan. Kalau mie konvensional masih banyak pakai bahan tambahan sintetis, konsep ini justru mengandalkan bahan alami untuk menciptakan produk yang lebih premium dan punya nilai jual lebih tinggi. Selain itu, produk ini fleksibel banget karena bisa diolah jadi berbagai menu, baik itu manis maupun asin. Hal ini bikin peluangnya makin luas di dunia kuliner modern. Inovasinya juga nggak berhenti di produk saja, tapi sampai ke model bisnis, seperti strategi harga premium dan keunggulan bersaing dibanding produk lain. Dari sisi teknologi, bisnis ini memanfaatkan sistem Quick Response Interactive Product Transparency System. Jadi, konsumen bisa scan QR untuk lihat berbagai informasi penting seperti komposisi bahan alami,
kandungan nutrisi, nilai tambah produk, sampai cerita di balik produk tersebut. Ini bikin semua konsumen lebih percaya karena semua transparan sekaligus menambah pengalaman saat membeli. Teknologi ini juga berfungsi sebagai alat pemasaran karena bisa meningkatkan interaksi dengan konsumen dan mengikuti tren digital saat ini. Jadi, bisnisnya terasa lebih modern dan dekat dengan pelanggan. Gabungan antara inovasi produk dan teknologi ini memberikan banyak keuntungan seperti meningkatkan daya saing, membuat produk lebih unik, membangun kepercayaan konsumen, serta meningkatkan pengalaman mereka. Selain itu, bisnis ini juga jadi lebih adaptif dan berkelanjutan karena mengikuti perkembangan zaman. Intinya, inovasi dalam bisnis ini bukan cuma soal produk mie yang berbeda, tetapi juga bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan nilai lebih secara keseluruhan. Bagian ini menjelaskan bahwa ide bisnis mie dengan pewarna alami sangat sesuai dengan tema kompetisi karena mencakup berbagai aspek penting seperti teknologi, strategi bisnis, keberlanjutan, penciptaan nilai, dan tanggung jawab bisnis. Kesesuaian ini bukan cuma teori saja, tetapi juga didukung oleh tren global dan penelitian. Di antaranya yang pertama, yaitu pemanfaatan teknologi bisnis ini menggunakan teknologi QR Interactive Product Transparency System yang memungkinkan konsumen mengakses informasi lengkap tentang produk seperti bahan, proses produksi, hingga distribusi. Teknologi ini membantu meningkatkan transparansi, kepercayaan konsumen, pengalaman pelanggan, serta memperluas pasar dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, strategi bisnis adaptif. Ide bisnis ini dirancang mengikuti tren pasar saat ini seperti meningkatnya minat pada makanan sehat, bahan alami, produk premium, dan pengalaman digital. Dengan inovasi model bisnis, usaha bisa lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan, termasuk pemanfaatan media sosial seperti Instagram atau TikTok, dan teknologi AI untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga, pertumbuhan usaha berkelanjutan. Konsep bisnis ini mempunyai potensi berkembang dan jangka panjang karena mengandalkan inovasi dan diferensiasi. Mengacu pada teori Michael Porter, bisnis yang mempunyai keunikan akan lebih unggul secara kompetitif. Keunggulan ini tidak hanya dari rasa, tetapi juga dari kemasan pintar, nilai gizi, efisiensi bahan, dan sistem transparansi atau QR Code ini. Selain itu, konsepnya bisa dikembangkan ke banyak cabang tanpa menurunkan kualitas. Yang keempat, penciptaan nilai dan dampak. Bisnis ini memberikan nilai ekonomi melalui harga premium dan keunikan produk. Selain itu, ada dampak positif lainnya loh, seperti penggunaan bahan lokal, peningkatan nilai produk, dan dukungan terhadap gaya hidup sehat. Bisnis ini mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus biayanya yang lebih unggul. Dan yang kelima, praktik bisnis bertanggung jawab. Penggunaan bahan alami, transparansi informasi, dan fokus pada keberlanjutan menunjukkan bahwa bisnis ini menerapkan prinsip bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini penting karena konsumen sekarang lebih percaya dan loyal pada brand yang jujur dan peduli lingkungan. Intinya, ide bisnis ini nggak cuma inovatif dari segi produk, tetapi juga kuat secara strategi, teknologi, dan dampak, sehingga sangat relevan dengan tema kompetisi yang punya peluang besar untuk berkembang.